Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuta Mandalika Channel. Apa kabar semua kawan-kawanku dari Sabang sampai Merauke? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan berkah, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ke titik pengerjaan, di mana para pekerja melakukan aktivitas pembuatan tembok-tembok di area pos pengamanan di sisi timur ini. Baik, kita beralih ke area di mana di sisi Bundaran Sunggung, pengoneksian sistem drainase dan akan dilanjutkan ke penimbunan ya. Semoga di area ini yang sebelumnya kita lihat ya di pas tikungan menuju ke bypass Mandalika tergenang air ya, di area ini sudah dilakukan pengoneksian cukup signifikan. Baik, kita langsung saja ke area segmen pertama, pengoneksian dari sistem drainase menuju ke sistem drainase induk tadi. Sudah terlihat sekali pengerjaannya sangat signifikan. Baik, aktivitas di segmen pertama selanjutnya ialah penyempurnaan atau finishing kelanjutan penghijauan penanaman rumput di area penerang jalan. Biasa dilakukan oleh emak-emak ya, karena misalkan penanaman dilakukan oleh tangan panas ya, ada istilah apa yang ditanam pasti mati, seperti saya apa yang saya tanam pasti mati ya, soalnya panas tangan. Jika tangan dingin ya, apa-apa yang ditanam dah pasti hidup, itulah istilahnya. Kemungkinan daerah lain istilahnya berbeda-beda ya. Jika ada istilah yang lain bisa taruh di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke bagian pembuatan jalur drainase baru yang ada di setiap kemiringan jalan raya. Fungsinya ialah untuk menghindari genangan air yang berlebihan. Jadi sistem drainase ini sangat berguna sekali. Jika tidak ada genangan air, bisa-bisa saling siram dengan sesama pengendara atau bisa juga kodok ya, ikan cupang hidup nanti. Sama halnya juga di setiap pengerjaan di segmen pertama seperti yang ada di depan kita ini, misalnya juga dalam tahap finishing bagian penanaman rumput nantinya, dan finishing di area drainase bagian sisi kanan kita juga, dan pembuatan jalur drainase baru seperti yang kita jelaskan tadi. Baik, mengenai pengaspalan sendiri sudah bebas trayek atau sudah oke semua, mulai dari Bundaran Sunggung ke pintu gerbang ke Bukit Jokowi atau observasi dek Bukit Jokowi. Hanya saja akan dilanjutkan ke bagian pengerjaan selanjutnya, yaitu pengecoran bahu jalan setelah pengerjaan di area drainase sudah kelar semua, dan pengerjaan akhir yaitu pemberian ya batas jalan di setiap sisi jalan raya di segmen pertama ini demi keamanan para pengendara. Baik, jadi kesimpulan pengerjaan di segmen pertama yaitu pengoneksian penanaman rumput hingga ke Bukit Pink, finishing bagian drainase, pengecoran bahu jalan, pemasangan batas jalan ya, dan tahap akhir yaitu pengecekan ulang secara keseluruhan. Jadi optimis ya, siap rampung bulan Oktober nanti. Kita lihat lebih lanjut pengerjaan di segmen pertama ini. Baik, kita lanjut ke pengerjaan atau aktivitas para pekerja di area Bukit Pink, di mana para pekerja terus melakukan perawatan di bagian penanaman bunga-bunga kertas ya, yang berwarna-warni, ada merah, putih ya, biasa di bunga kertas, dan perawatan terus dijaga seperti penyiraman di setiap pagi ya, sore, dan ya seperti yang ada di depan kita ini salah satu para pekerja yang sedang menyiram pokok taman ya, pokok tanaman
bunga yang siap menghiasi semua tatapan atau ya memberikan kesan indah dan warna-warni di area kawasan sirkuit Mandalika. Baik, kita beralih ke pengerjaan akses mobilitasi para penonton hingga ke gerbang sisi timur sirkuit, yang mana masih dilakukan perataan dan penimbunan struktur tanah yang nantinya akan dilanjutkan ke pengecoran bagan jalan, atau ya kita lihat akan diaspal atau tidak. Kita akan pantau perkembangan selanjutnya di jalur akses hingga rampung pengerjaannya. Apakah target bulan Oktober atau sebelum event balap WSBK siap digelar? Jadi tetap station di Kuta Mandalika Channel agar tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai pengerjaan jalur segmen 1, 2, 3, dan 4, yaitu bundaran Formula One sisi barat sirkuit Mandalika. Baik, kita sudah sampai ke segmen kedua, yaitu pengoneksian pengaspalan hingga di area segmen kedua ini. Sedangkan untuk pengerjaan di segmen kedua, yaitu mengganti pokok pohon yang tidak tumbuh dan juga perawatan rumput-rumput di sekitaran sisi jalur segmen kedua, perkembangan area bahu jalan hingga ke pom bensin atau Pertamina di bagian sisi barat, dan juga kita sama-sama cek kesiapan dari kolam retensi. Kolam retensi ialah berfungsi sebagai menetralisir aliran sungai dari perbukitan sisi utara menuju ke sistem drainase induk sirkuit Mandalika, mencegah adanya drop sampah, pasir, lumpur yang berlebihan hingga akan disaring ke kolam retensi ini agar tidak langsung ke laguna atau pantai yang indah. Pantai yang indah tentunya di Kuta Mandalika. Baik, sedangkan untuk pengerjaannya kini hanya saja dalam tahap penyempurnaan dan perkembangan ya. Jadi kita terus pantau seperti apa kelanjutan pengerjaannya. Kita kepoin terus agar kita sama-sama tahu ya, agar tidak dapat tempe saja. Saya sendiri juga belum tahu ya betul apa saja, hanya saja ya tahu fungsinya saja sementara ini. Baik, kita lanjut ke bagian pembuatan terminal baru di area belakang VIP Village ya. Kita sudah tahu semua VIP Village yang berkapasitas 2000 orang penonton yang siap tampung untuk gelaran WSBK 2022 di bulan November tanggal 11 hingga ke 13 November. Dan juga di area ini adalah area parkiran VIP khusus bagi orang-orang yang ya berduit, tidak seperti saya dan kawan-kawanku ya, misalkan tidak berduit, tiket saja belum kita beli ini. Mudah-mudahan ada rezeki yang berlebih nantinya, soalnya di channel ini belum monetisasi. Mengejar subscribe yang ya lebih dari 1000 lah ya, biar kita dapat bekal atau uang belanja untuk menonton jarak jauh dari bukit-bukit tersembunyi di area kawasan sirkuit Mandalika. Baik, sedangkan untuk di sini ya saya jelaskan sedikit. Ini adalah sistem drainase di mana ya untuk saluran atau pengoneksian sistem drainase di area ini ya, di area terminal maupun di parkiran sirkuit Mandalika ini. Baik, kita lanjut untuk melihat lebih jelasnya di area atau kesiapan untuk pengaspalan ulang di sirkuit Mandalika. Alat-alat berat sudah dicek kembali, antisipasi agar tidak ada kendala di pengerjaan atau pengaspalan ulang trek di sirkuit Mandalika. Mengenai dari improvement track
atau pelebaran area run-off. Seperti yang ada di depan kita ini, banyak sekali aktivitas untuk hari ini, seperti para mandor, para pengawas ya, baik itu dari pihak PTPP maupun pihak dari Dromo selaku sebagai untuk pengaspalan ulang di trek sirkuit Mandalika ini. Seperti yang ada di depan kita ini, masih saja dilakukan penimbunan material agregat, perataan dan penyiraman ya, biar ya, hasilnya memuaskan dan signifikan tentunya, agar tidak terjadi pengulangan kembali untuk area run-off sendiri. Baik, kita sudah sampai di segmen ketiga, di mana pengaspalan kedua sudah oke semua, udah kelar, dan hanya saja akan dilanjutkan ke penghijauan ya, di area penerang jalan maupun pembetonan di setiap sisi jalur jalan raya, dan juga penggalian ya untuk akses dari jalur kabel menuju ke area-area atau titik-titik yang telah ditentukan oleh pihak kelistrikan di kawasan sirkuit Mandalika. Baik, kita akan menuju ke area pembongkaran atau persiapan untuk kelanjutan pengerjaan di area pos pengamanan ya. Sudah dilakukan pembongkaran bagian gesting yang sebelumnya telah dilakukan pengecoran bagian atap ya, dan ya semuanya, dan siap akan dilanjutkan ke pengerjaan pembuatan dinding-dinding bagian pos pengamanan di sisi barat sirkuit Mandalika, di mana jalur akses menuju ke Bukit Segar, hotel-hotel berbintang lainnya, dan pantai-pantai yang indah tentunya. Untuk akses jalur menuju ke kawasan Kuta Mandalika ya, berbelok ke kanan dan akan menjumpai Kuta Mandalika di sisi kanan atau di sisi kiri kita ini. Baik, sedangkan untuk di segmen keempat ya, sudah dilakukan pengikisan bagian atau aspal lama, dan telah dilakukan pemadatan struktur tanah, dan akan dilanjutkan ke penghamparan material pondasi dasar dari material agregat atau kerikil. Dan juga di segmen 4 masih saja dilakukan penanaman area sisi trotoar ya, sama persis dengan segmen ketiga, segmen ketiga dan 1, dan juga pembuatan dari atau pengecoran material batu di setiap sisi sistem drainase di sisi kanan kita ini. Baik, simak terus video ini hingga ke bundaran ombak atau di kawasan Kuta Mandalika, di mana di jalur 5 ya, menuju ke area Formula One atau bundaran Formula One. Para pekerja ya sudah melakukan pembersihan, pembenahan area rumput ya yang tumbuh panjang ya, agar lebih indah untuk sambut para penonton WSBK tahun 2022 di bulan November tanggal 11 hingga 13 ini. Baik, mohon maaf apabila ada narasi dan visual yang saya suguhkan kurang berkenan. Saya berharap kepada semua kawan-kawanku dari Sabang sampai Merauke, terima kasih telah memilih Kuta Mandalika Channel ya, yang akan mengupdate terus perkembangan aktivitas di kawasan sirkuit Mandalika maupun di Kuta Mandalika. Dan selalu jaga kesehatan, jaga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.